وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Baik, kita akan bahas apa itu bid'ah. Kita akan memberikan definisi dulu bid'ah dari sisi bahasa dan bid'ah dari sisi istilah. Bid'ah secara bahasa, apa itu bid'ah secara bahasa? Bid'ah secara bahasa dari kata bada'a, artinya ikhtilaqul amri ala ghairi misalin sabiq, membuat sesuatu yang sebelumnya nggak ada, mengada-ngada sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Apa mas bid'ah secara bahasa? Membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Ini secara bahasa apa secara istilah? Secara bahasa. Mobil bid'ah, betul. Sapi secara bahasa. Kacamata bid'ah, betul. Tapi secara bahasa. HP bid'ah, betul bid'ah. Tapi secara bahasa. Pesawat bid'ah. Emang ada di zaman Nabi pesawat, Pak? Enggak ada. Betul bid'ah, tapi secara bahasa. Apalagi? Wajah antum juga bid'ah kali. Ikhwatul Islam, iya. Jadi bid'ah secara bahasa itu artinya mengada-ngada sesuatu, membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Ingat loh, ini secara bahasa. Secara sekarang bid'ah secara istilah. Kenapa sih para ulama selalu mendefinisikan dari sisi bahasa dan istilah, Pak? Untuk mengingatkan bahwa sesuatu makna secara bahasa berbeda dengan secara istilah. Sholat contohnya. Sholat secara bahasa artinya berdoa. Secara istilah apa? Ucapan dan perbuatan yang khusus dengan waktu yang telah khusus dan gerakan yang khusus. Nah itu namanya apa? Sholat. Nah, sekarang kalau orang liberal membawa kata sholat kepada makna bahasa, oh saya sih selalu sholat, saya selalu berdoa. Nah, ini salah, berarti dia sudah memaknai sholat hanya sebatas dari sisi apa? Bahasa. Nah sekarang bid'ah pun begitu, ada makna secara bahasa, ada bid'ah makna secara apa? Istilah syariat. Baik, sekarang bid'ah secara istilah syariat. Para ulama berbeda-beda dalam mengungkapkannya. Namun yang paling bagus adalah ungkapan al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau Al-I'tisam. Beliau mengatakan al-bid'atu hiya tariqatun ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbud lillahi subhanahu. Ungkapan tentang tata cara dalam agama. Ini tolong ya, kata-kata dalam agamanya dikasih bold nih. Kasih baris bawah kayak garis atas kayak terserah. Yang jelas ini penting sekali, kata-kata dalam agama. Ungkapan tentang tata cara dalam agama yang menyerupai syariat dan dibuat-buat, yang tujuannya adalah bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah. Yang tujuannya apa? Bersungguh-sungguh dalam rangka beribadah kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah.
Baik, kita akan sedikit syarah definisi ini. Kata beliau, bid'ah itu adalah tata cara dalam agama. Tolong perhatikan, ini penting banget nih Pak, dalam agama. Kenapa beliau mengatakan bahwa bid'ah itu adanya dalam agama, bukan dalam bid'ah secara istilah, maaf ya. Kita sedang bicara bid'ah secara istilah. Adanya cuma dalam agama. Kenapa masalah dunia? Karena masalah dunia itu pada asalnya boleh, Pak. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 29. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu apa yang ada di muka bumi ini. Para ulama usul fikih seluruhnya mengatakan, ya bahwa ayat ini dalil yang menunjukkan bahwa yang berhubungan masalah dunia pada asalnya boleh, nggak apa-apa. Antum bikin HP, kayak mau bikin pesawat, mau bikin mobil, silakan, nggak masalah. Pada asalnya boleh, masalah dunia itu halal. Antum mau bikin kue yang sebelumnya nggak pernah ada, ya. Antum mau bikin masalah dunia silakan, selama itu bermanfaat untuk kehidupan manusia, asalnya halal. Sedangkan masalah agama, karena agama ini milik siapa? Agama milik Allah. Syariat hanya milik Allah. Yang berhak mensyariatkan agama Allah. Karena agama ini milik Allah, sebagaimana Allah berfirman, "Ala lillahi dinul khalis." Ketahuilah milik Allah lah agama yang murni ini. Berarti milik Allah adalah agama ini milik Allah. Karena itu milik Allah agama ini, yang berhak membuat syariat siapa? Allah. Manusia punya hak? Tidak punya hak. Kalau ada perintah dari Allah, laksanakan. Kalau tidak ada perintah dari Allah, jangan dulu. Iya. Karena ini agama kita, ini agama milik Allah. Makanya Pak, Rasulullah SAW nggak pernah berani bikin syariat dari dirinya sendiri. Rasulullah nggak pernah berani, Pak. Pernah ada datang ke Rasulullah seorang laki-laki ketika haji nih, ya Rasulullah, rambut saya ini banyak kutunya, iya, dan saya udah nggak tahan. Ternyata kutunya berjatuhan, Pak. Saking lama, saking banyaknya jatuh. Bagaimana ya Rasulullah? Bolehkah saya mencukurnya, sementara kalau sedang ihram kan nggak boleh cukur rambut? Gimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun diam. Kemudian diturunkan padanya wahyu. Setelah itu Rasulullah bersabda, "Mana tadi yang bertanya?" "Aku ya Rasulullah, cukur rambutmu dan bayar dam." Ternyata Rasulullah nggak berani menjawab, kecuali setelah dapat wahyu. Ada pernah suatu ketika ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, tempat yang paling dicintai oleh Allah itu yang mana?" Kata Rasulullah, "La adri, nggak tahu. Saya mau tanya dulu malaikat Jibril." Nanya ke malaikat Jibril bilang nggak tahu. Mau tanya dulu sama Allah. Setelah Allah beritahu, baru malaikat Jibril kasih tahu ke Rasulullah SAW. Nggak berani Rasulullah jawab, Pak. Sampai nanya kepada siapa? Malaikat Jibril. Rasulullah itu paling nggak berani, Pak, untuk mensyariatkan sesuatu sementara belum ada perintah. Ketika di kota Mekah, Hudzaifah ibn Yaman datang, Pak, membawa pedang terhunus. "Ya Rasulullah, sampai kapan kita dihina terus seperti ini ya Rasulullah? Ya, ayo kita berjihad." Apa kata Rasulullah? "Aku belum diperintahkan untuk itu." Nunggu perintah tetap Rasulullah juga. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau Rasulullah aja begitu nggak berani bikin syariat sampai ada perintah dari Allah, masa kita lebih hebat dari Rasulullah, Pak? Masa kita lebih berani untuk inovasi sendiri? Makanya dari itulah ya akhwal Islam, agama kita ini harus betul-betul menunggu langsung perintah dari Allah. Rasulullah aja nggak berani merubah-rubah syariat Allah, Pak, nggak berani. Rasulullah nggak berani nambah-nambah syariat kecuali dengan izin
Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, di sini Imam Asy-Syatibi memberikan batasan, memberikan apa? Ya, kekhususan. Jadi bid'ah secara istilah itu apa? Tata cara dalam agama. Bukan dalam masalah dunia. Bukan, karena masalah dunia pada asalnya apa? Halal. Tapi kalau masalah agama pada asalnya apa? Nggak boleh dulu. Coba Pak, kaidah ini bikin kita mudah loh Pak. Ibadah beban nggak Pak? Ibadah beban nggak? Beban. Iya. Kata para, makanya kan disebut mukallaf. Pernah dengar nggak kata-kata mukallaf? Mukallaf itu bahasa Indonesia bahasa Arab. Mukallaf bahasa Indonesia bahasa Arab. Bahasa Arab. Mukallaf artinya apa secara bahasa Indonesia? Mukallaf itu artinya yang dibebani, Pak. Makanya kata para ulama, disebut mukallaf itu kalau dia balik, muslim, balik dan berakal, nih mukallaf. Loh kenapa disebut mukallaf? Karena mereka telah dibebani syariat, dibebani sholat, zakat, puasa. Berarti ibadah itu beban bukan? Beban. Karena ibadah itu beban ya akhi, maka syariat kita ini pada asalnya belum memberikan beban kepada manusia. Sampai ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya sama kamu. Lebih mudah mana? Melakukan atau meninggalkan? Hah? Lebih mudah mana? Melakukan apa meninggalkan? Lebih mudah meninggalkan. Oke. Kalau meninggalkan doang kan. Kalau melakukan sesuai kemampuan. Tidak semua orang bisa melakukan, Pak. Tapi kalau untuk meninggalkan, ninggalin aja udah selesai. Berarti karena ibadah itu melakukan, berarti beban enggak? Beban. Maka dalam syariat ibadah pada asalnya tidak boleh sampai nunggu dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah tidak kalau seperti itu, Pak? Mudah. Iya. Tapi terkadang kan kita pengennya yang susah-susah. Dikasih kemudahan maunya yang susah. Padahal syariat agama ini mudah sekali, alhamdulillah. Nah, inilah ya akal Islam. Jadi tuh tata cara dalam agama. Jadi bid'ah secara istilah syariat itu hanya dalam masalah agama. Masalah dunia monggo. Karena itu pada asalnya halal. Tapi tetap dalam masalah dunia syariat Islam pun memberikan batasan-batasan. Contoh misalnya jual beli, bagaimana batasannya, bagaimana larangannya. Contoh misalnya berpakaian, bagaimana batasannya, apa yang perlu dipakai dan apa enggak boleh. Demikian pula makanan dan minuman, ada batasan-batasan dalam syariat, ada. Iya. Nah ini akhi, saudara-saudaraku sekalian, paham sampai sini? Kita lanjutkan. Tata cara dalam agama yang buat. Artinya tidak ada asalnya dalam syariat. Iya. Dan ini ada dua macam, Pak. Ada dua macam. Macam yang pertama, memang asli nggak ada dari sononya. Ini ibadahnya asli dibuat-buat, nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pula sahabat, tidak pula tabiin, tidak pula tabiut tabiin. Nggak ada udah. Dicari dalilnya sampai botak nggak ketemu. Iya, asli. Yang kedua, ditambah-tambah dari yang disyariatkan. Contoh sholatnya benar sesuai syariat, tapi ditambah dengan perbuatan-perbuatan yang nggak ada sesuai syariatnya. Ya. Adapun contoh yang pertama misalnya apa? Sholat rogoib, hadisnya palsu, Pak, dengan kesepakatan seluruh ahli hadis. Sholat nisfu Sya'ban, hadisnya palsu kata Imam Nawawi dengan kesepakatan seluruh ahli hadis. Karena hadisnya palsu berarti nggak ada asalnya sama sekali.
Maka ini namanya bid'ah yang memang asli nggak ada dari sononya. Iya. Ada lagi yang memang bid'ah ditambah-tambah, Pak. Ada orang sholat begini, Pak. Ada juga yang digulung-gulung. Iya. Ini ditambah-tambah. Kalau sholatnya benar sesuai syariat, sedekapnya sedekapnya juga sesuai syariat, cuman ditambah pakai gaya-gaya gitu. Yes. Habis belajar kungfu kali Wing Chun. Iya. Diputer-puter. Nah, yang seperti ini pun tetap dikategorikan bid'ah. Kenapa? Karena masalahnya ini syariat agama, Pak. Dan syariat agama ini milik Allah saja. Hatta Rasulullah pun gak berani nambah-nambah atau merubah-rubah. Iya. Jadi bid'ah itu tadi apa? Tata cara dalam agama yang dibuat menyerupai syariat. Menyerupai syariat nggak? Iya dong. Karena kan orang nganggapnya ini agama, Pak. Jadi menyerupai apa? Contoh, sholat tergoib hadisnya palsu, nggak ada hadis sahihnya. Sholat mirip-mirip nggak, Pak, syariat? Oh iya. Ya, ada nilai ibadah di situ? Ada. Kemudian yang terakhir apa? Dan tujuannya adalah dalam rangka bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Nah, inilah ya, kalau terpenuhi 4 perkara ini disebutlah perkara itu bid'ah secara syariat. Secara apa, Pak? Secara syariat. Iya. Ikhwatal Islam, saudara-saudaraku sekalian. Jadi ini bid'ah secara syariat. Siapa yang bisa ngulangin? Ada? Nggak bisa. Ungkapan tentang tata cara dalam agama yang menyerupai syariat, yang dibuat-buat, yang tujuannya adalah bersungguh-sungguh dalam rangka beribadah kepada Allah. Alhamdulillah. Ada hadiahnya, Masya Allah. Ya. Nah, ini berarti kita bisa membedakan bid'ah secara bahasa dengan bid'ah secara syariat. Apa bedanya bid'ah secara bahasa dengan secara syariat? Itu mah contoh. Bapak nih, jangan tegang, Pak, jangan tegang, biasa aja, Pak. Kurang tepat, Pak, ungkapannya. Itu yang pakai kacamata. Salah. Kurang tepat. Iya. Iya, bisa lah. Bisa. Jadi bid'ah secara bahasa itu mutlak. Segala sesuatu yang baru ada dan sebelumnya tidak ada disebut bid'ah secara bahasa. Baik dalam masalah dunia maupun masalah agama. Semua yang baru ada, yang sebelumnya tidak ada disebut secara mutlak udah. Tapi bid'ah secara istilah syariat itu khusus dalam masalah agama. Adapun masalah dunia pada asalnya apa?
halal dan boleh, nggak apa-apa, fadhol. Paham nggak Pak? Ya, jadi bedanya itu bid'ah secara bahasa dengan bid'ah secara istilah syariah. Baik, kalau sudah paham sampai di sini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang masalah bid'ah.